Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, Laila Tusada. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi proposal untuk menyelesaikan tugas UAS PTK dengan dosen pembimbing Bapak Mawardi SSI MPD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 STN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Oke, next, bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi di latar belakang ini dilandasi yang pertama itu pengertian pendidikan karena kita proposal yang membahas tentang pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu ada di sekolah. Yang ketiga itu ada subjek permasalahannya. Nah, subjek permasalahannya itu berasal dari guru. Yang keempat ada objek penelitiannya. Jadi objek penelitiannya itu pelajaran PKN untuk siswa. Yang kelima itu ada fokus penelitiannya. Fokus penelitiannya itu hasil belajar PKN siswa yang masih rendah. Lalu solusinya apa? Dengan menggunakan metode Information Search. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Itu yang ada di bab 1 latar belakang. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu penjabaran terkait permasalahan yang ditemui dalam sebuah proposal. Yang pertama itu pembelajaran yang berpusat pada guru, terus metode pembelajarannya, kegiatan pembelajaran yang masih monoton, terus ke sumber belajar yang belum optimal, dan adanya hasil belajar PKN siswa. Yang ketiga ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini adalah masalah yang luas terpencil lagi untuk bisa diselesaikan. Yang keempat itu ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam proposal ini bagaimana efektivitas dengan menerapkan metode tersebut dan bagaimana upaya peningkatan siswa setelah menggunakan metode tersebut. Lanjut, yang kelima itu tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu yang pertama menerapkan metode Information Search, dan yang kedua meningkatkan hasil belajar PKN siswa. Dan yang keenam ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada dua, teoritis dan praktis. Teoritis itu menurut para ahli, sedangkan yang praktis itu ada 3, bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Oke, next, lanjut ke bab 2 ada landasan teori dan kerangka pikir. Yang pertama landasan teori. Yang pertama itu tinjauan hasil belajar PKN. Dalam isi proposal ini ada belajar, terus hasil belajar yang menurut para ahli, terus mencantumkan tentang pendidikan keluarga negara itu apa, serta globalisasi. Dan globalisasi ini karena dia itu mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap hasil belajar seorang siswa. Lalu di dalam landasan teori ini ada yang kedua itu metode pembelajaran Information Search. Yang A itu metode pembelajaran, yang B itu metode pembelajaran Information Search. Kenapa ini dicantumin? Karena kita menggunakan metode ini. Dan yang terakhir itu ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Itu pun dijelaskan untuk menemui hasil pembelajaran tersebut. Oke, yang kedua itu ada penelitian yang relevan. Jadi penelitian relevan ini adalah suatu penelitian yang telah diteliti oleh seorang peneliti yang sudah selesai dan berhasil. Yang pertama ada penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Judulnya itu penerapan strategi Information Search sebagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa kelas 5 pada pembelajaran IPS di MIN Yogyakarta 2. Yang kedua itu ada penelitian Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surah An-Nasr, upaya melalui strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo, Tegarejo, Magelang. Lanjut, yang ketiga ada kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu suatu kerangka atau susunan dalam menyelesaikan permasalahan. Di sini tuh ada kondisi saat ini, tindakan, serta tujuan dan hasilnya. Dan yang keempat itu ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan itu adalah dari proposal ini adalah penggunaan metode Information Search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN
tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Oke, lanjut ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Dalam proposal ini, pendekatan penelitiannya menggunakan jenis model Chemis dan MC Taggart yang mana sudah pernah dijelaskan. Dan yang kedua itu ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Hal ini itu sangat berpengaruh untuk memperoleh hasil dari proposal yang akan ditulis. Lanjut yang ketiga itu ada tempat dan waktu penelitian. Ini itu sangat berpengaruh dan sangat harus dicatat dalam sebuah proposal. Dan yang keempat itu ada instrumen penelitian. Yang pertama hasil belajar PKN. Nah, hasil belajar PKN itu terdapat dari definisi konseptual yang mana di situ mengandung tentang konsep-konsep hasil belajar PKN. Dan yang kedua tentang definisi operasional yang mana di situ tentang khusus untuk proposal yang telah diteliti. Oke, lanjut yang D, yang keempat instrumen penelitian. Yang keduanya itu metode information search. Ada definisi konseptual dan definisi operasional, sama seperti nomor 1 yang hasilnya itu. Dan yang kelima itu ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini adalah hal yang bisa dikatakan sebagai hasil dan dikatakan meningkat secara klarifikal dari proposal dan kegiatan yang telah diteliti. Oke, yang keenam selanjutnya teknik pengumpulan data. Dari teknik pengumpulan data proposal ini menggunakan tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Dan selanjutnya yang G itu ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data ini menggunakan model Miles dan Huberman yang dapat kita pahami. Lanjut yang ke-8 terhadap bab 3 itu ada keabsahan data. Keabsahan data ini ada triangulasi sumber, yaitu sumber-sumber yang telah dibaca sebelumnya. Yang kedua ada triangulasi teknik, itu cara melakukannya. Dan yang ketiga ada triangulasi waktu, yaitu cara pelaksanaannya itu. Dan yang terakhir itu ada desain dan prosedur penilaian. Dalam hal ini ada langkah-langkahnya, yaitu ada rencana, tindakan, dan observasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proposal ini metode yang digunakan sangat mempengaruhi hasil belajar sehingga meningkat dan lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang jelas dan kurang lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.